Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu, bagaimana perasaannya setelah observasi kemarin, setelah ngajar saya tunggui, setelah selesai perasaannya bagaimana? Saya deg-degan. Saat selesai masa tetap deg-degan. Saat selesai kok lega ya. Lega ya, plong gitu ya Bu ya. Saya pikir saya mau diapakan gitu. Saya menakutkan tapi gini Bu, alhamdulillah kita sudah mengalami 2 tahap ya Bu. Tahap yang pertama tahap pra observasi, dan kemarin saya juga sudah ke kelasnya Bu melaksanakan tahap observasi. Sekarang kita ada di tahap yang ketiga Bu. Tahap terakhir yaitu tentang tahap pasca observasi. Oh iya. Nah, pasca dalam tahap ini apa yang ingin didapatkan Bu pada tahap pasca observasi ini? Dapat saran dan kritik yang membangun dari dunia tentang pembelajaran saya kemarin di kelas. Mungkin ada kekurangan atau apa yang harus dibenahi seperti itu. Dapat, saya inginnya ada yang kemarin sempat saya dengar itu diferensiasi. Yang sesuai dengan kebutuhan murid. Berarti Bu untuk tahap pasca observasi ini pinginnya ada umpan balik gitu Bu ya. Terus yang kedua ada nanti tindak lanjutnya bagaimana, terutama di bab diferensiasi. Bu, sekarang saya tanya untuk pembelajaran praktik mengajarnya yang Jumat kemarin itu Bu sudah merasa puas belum Bu? Kalau dianggap puas, tidak puas bagaimana ya? Yang namanya manusia memang kurang puas. Iya, kurang bagaimanapun mesti ada tidak puasnya. Gitu. Kalau di skala ini Bu ya, di skala 1 sampai 10 gitu. Menurut Bu pembelajarannya Bu kemarin itu ada di skala berapa? Masih 7. Masih 7. Idamannya Bu ada di tingkat berapa? Harusnya ya 8, 9, kalau bisa ya 10 lah. Oh, begitu ya Bu ya. Tapi ya namanya manusia tidak sempurna. Jadi ya itu tadi mungkin ada kekurangan atau apa yang harus dibenahi dari pembelajaran saya. Iya. Harapannya Bu saat Bu ada di pembelajaran dan mungkin setelah pembelajaran siswanya Bu itu bagaimana supaya Bu bisa mencapai target 9 tadi Bu? Yang pertama inginnya seperti yang tadi, diferensiasi, karena murid kita itu bermacam-macam. Betul sekali. Ada yang gampang untuk menyerap, ada yang kurang, ada yang tidak sama sekali. Nah, mungkin nanti ketika sudah ada diferensiasi ini ada perbedaan perlakuan kepada mereka, jadinya diharapkan daya serapnya semuanya bisa maksimal. Iya. Berarti nanti yang diinginkan Bu itu mengharapkan anak-anak ini akan diberikan diferensiasi pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Supaya anak-anak nanti bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Seperti itu ya Bu ya. Sekarang saya tanya Bu kalau untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran itu rencananya Bu itu kira-kira yang nanti akan diferensiasi di kelas itu apa saja? Mungkin rencananya yang apa saja? Itu minat. Ya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena pernah saya ikut diklat itu Bu ya, multiple intelligence. Jadi tiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin nanti bisa kita kelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Jika memang sudah ketemu teman yang satu frekuensi, mungkin bisa nyambung mereka, bisa berkomunikasi seperti itu. Untuk mewadahi minatnya anak-anak ini kira-kira yang perlu dipersiapkan apa ya Bu lihat untuk anak-anak media. Oh iya, berarti Bu akan menyiapkan beberapa media ya Bu. Beberapa media sesuai dengan bakat minatnya tadi. Tadi misalkan anak yang kinestetik harus disiapkan apa, anak yang audiovisual
harus apa yang dipersiapkan. Nah itu sepertinya saya masih butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Berarti nanti saat Ibu merencanakan ini, itu Ibu akan mungkin berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menyiapkan media sesuai kebutuhan anak saat melaksanakan diferensiasi sosial tadi Bu ya. Betul. Terus alhamdulillah Bu Ul, kalau begitu Bu Ul sudah merencanakan semuanya itu, kira-kira ini Bu Ul, kapan eksekusi ini akan Bu Ul lakukan? Jadi kemarin karena memang di kelas 2 jadwalnya hari Jumat ya, mungkin hari Jumat depan. Ya, Ya. berarti Ibu mau ini mungkin sekarang mungkin berkolaborasi ya Bu ya. Kemudian mengeksekusi pembelajarannya ini di Jumat yang akan datang. Mumpung belum persiapan PAT ini ya. Terus kalau menurut Bu Ul, saya ini bagaimana ya Bu Ul untuk mengetahui perkembangannya Bu Ul lagi, itu saya harus bagaimana kalau Bu Ul memang benar-benar akan melaksanakan diferensiasi ini? Yang pertama mungkin saya butuh bimbingan dari Bu. Jadi nanti kita bertemu lagi berarti Bu. Iya, saya akan minta bantuan dari Bu Nia juga untuk mengevaluasi dan juga mungkin membantu beberapa hal. Dan juga yang kedua mungkin apa ya, berkolaborasi ya Bu Nia dengan teman-teman yang lain mungkin Bu. Baik Bu, siap. Gimana Bu? Apa masih ada lagi yang ingin Bu Ul sampaikan menyangkut tahap supervisi akademik kita ini mungkin yang bisa nanti kita buat paham bersama? Ini kalau saya punya mungkin kalau untuk penilaian asesmennya itu untuk pengetahuan dan keterampilan itu kan sudah terukur. Mungkin kita bisa memberikan apa yang biasa kita berikan. Untuk penilaian sikapnya ini ya, untuk karakter anak ini yang saya masih ada kendala untuk pengembangannya di kelas. Jadi mungkin nanti kalau di sekolah kita bisa memantau, tapi kalau di rumah kita tidak bisa melihatnya. Kalau begitu menurut Bu Ul harus apa ini kira-kira Bu Ul kalau kita untuk menilai yang ada di rumah terutama? Nah itu ini tapi ya mungkin bisa diwujudkan atau tidak rencana ya Bun ya. Kalau misalkan seperti dulu itu kan ada buku penghubung. Oh iya, antara orang tua dan guru itu bisa saling memantau. Jadi misalkan ada catatan apa di sekolah disampaikan kepada orang tua, anak hari ini berperilaku positif atau berperilaku negatif, itu ada apresiasi dari guru. Jadi orang tua bisa memahami, bisa tahu, oh anak saya hari ini belajar ini, saya di rumah harus melanjutkan pembelajarannya, jadi bisa nyambung, berkesinambungan. Itu bagaimana misalkan seperti itu. Bagus itu Bu, digiatkan lagi seperti itu ya, untuk menjalin kerjasama, jadi sama-sama bisa memantau yang ada di rumah dan ada di sekolah. Bagus sekali. Jadi kalau bisa saya rangkum tadi Bu Ul, rencananya Bu Ul kan Bu Ul mau mengadakan diferensiasi minat, kemudian Bu Ul juga ingin adanya penilaian yang dari penilaian di rumah yang berkesinambungan. Dengan rencananya Bu Ul akan membuat beberapa media yang nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, baik itu kinestetik, audiovisual maupun visual. Kemudian Bu Ul juga akan menyajikan lagi buku penghubung dari orang tua, juga dari guru, supaya ada kesinambungan penilaian baik di sekolah maupun di rumah. Seperti itu Bu Ul? Iya, baik. Terima kasih Bu Ul. Itu tadi tahap supervisi sudah kita lalui bersama. Perasaannya Bu Aspal gimana setelah melaksanakan tahap pasca observasi ini? Alhamdulillah, jadi lebih terbuka wawasan saya. Padahal tadi Bu Ul sendiri yang menemukan rencananya apa, dijawab sendiri. Alhamdulillah. Seperti itulah itu ya. Sepertinya harta karun itu memang harus digali dari Bu Ul sendiri. Dia yang menggalinya, kita jadi menemukannya bersama-sama. Udah.
Terima kasih Bu Ul, lebih semangat lagi. Terima Apa kasih. yang tadi Bu Ul sampaikan juga sebagai ilmu buat saya juga. Ternyata Sama-sama, Bu Ul juga punya potensi-potensi lain yang solusi-solusi lain yang bisa memperlancar daripada kegiatan pembelajaran. Iya, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan. Iya, Bu Asmaul, matur nuwun sangat. Sami-sami. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.